diberikan berkaitan dengan arsitektur Bali modern, interior Bali modern. Ya paling tidak di semester 2 itu dalam mata kuliah tersebut adik sedikit juga dikenalkan berkaitan dengan interior dalam arsitektur tradisional Bali. Ya tentu saja tidak menyeluruh ya, hanya sebagian karena itu dijadikan pijakan adik-adik di dalam mengikuti perkuliahan desain interior Bali modern. Kalau sebelum kita bisa mengkaji tentang interior kehadiran interior tradisional Bali dalam arsitektur modern, ya kita harus mengetahui tentang teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan interior tradisional Bali. Sehingga dan wajar di dalam mata kuliah tersebut adik-adik diberikan sedikit sepintas berkaitan dengan interior arsitektur tradisional Bali. Adik, jadi model pembelajaran atau rencana pembelajaran kita satu semester ini dari minggu ini sampai ke depan, diharapkan adik-adik nantinya mampu mengenali ya, dan kemudian memahami, menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai tradisional Bali. Tentunya itu berkaitan dengan bagaimana latar belakang sejarah yang sehingga kita bisa melihat kehadiran interior arsitektur tradisional Bali seperti sekarang ini. Kemudian tentunya di latar belakang sejarah nanti akan kita mau pelajari berbagai macam faktor eksternal, internal yang mempengaruhi sehingga hadirnya interior dalam arsitektur tradisional Bali yang kita bisa nikmati sekarang. Bahkan kita bisa jadikan acuan untuk pengembangan desain kita di program perkuliahan. Nah kemudian di samping itu adik-adik selanjutnya adik-adik juga diharapkan mampu mengkaji bahkan mengembangkan ke dalam konsep desain arsitektur tradisional Bali pada peradaban-peradaban kekinian, peradaban modern misalkan. Sehingga wujud konsep filosofi arsitektur tradisional ini tidak stagnan, kita pelajari bukan kita tujuannya hanya untuk mengkonservasi, tetapi konsep-konsep lokal ini bisa dijadikan pijakan untuk dikembangkan dalam konteks global gitu. Ya, jadi ya tentunya nanti dalam perkuliahan ini nanti akan diberikan tugas-tugas yang nantinya adik-adik yang namanya capaian pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian metode pembelajaran adik di Natakerti juga sudah disampaikan atau sudah dijelaskan dalam judul perkuliahan. Bahwasanya ini adalah team based project. Jadi adik-adik akan diberikan beberapa proyek-proyek yang nantinya bisa dipecahkan di dalam perkuliahan yang tentunya dilaksanakan dengan cara berkelompok. Akhirnya berbagai macam proyek ini pada akhirnya adik-adik bisa presentasikan nanti dalam kegiatan perkuliahan secara bergantian. Untuk bagian dari ini kita gunakan untuk mengevaluasi secara berkesinambungan ya. Jadi apa yang sudah kita berikan, kemudian apakah semua sudah dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Kemudian nah, proyek-proyek ini tentunya nanti akan berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Bagaimana nanti adik-adik menemukan kasus di lapangan, kemudian bagaimana kita mengkaji kehadiran arsitektur di lapangan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan di kampus gitu. Tentunya dengan teori pengetahuan dasar tentang interior arsitektur tradisional Bali. Adik-adik mahasiswa, mode pembelajaran yang akan kita lalui adalah hybrid. Jadi sebagian kita akan menggunakan sistem offline learning. Jadi kita bertemu tatap muka dengan adik-adik mahasiswa. Rencananya ruang untuk yang kita gunakan untuk tatap muka nanti adalah di Museum Undagi Soekarno ya, yang ada di Batu Bulan. Nanti setiap perkuliahan nanti
di jam 1 kita harapkan adik-adik sudah standby di tempat itu dan perkuliahan akan kita selenggarakan sampai jam 4 gitu. Oleh karena itu adik-adik, karena ini tempatnya dari kampus itu kan cukup jauh, silakan adik-adik nanti atur waktunya agar adik-adik bisa tiba di tempat tersebut sesuai dengan agenda perkuliahan kita. Ya barangkali mungkin dari jam 11:30 adik-adik sudah berangkat menuju ke tempat kuliah yang kita maksud. Gitu. Kemudian itu secara offline. Nah harapannya adik-adik mahasiswa, jadi karena ini Museum Undagi Soekarno kan, barangkali sebagian dari mahasiswa adik-adik sudah menuju tempat itu. Kita gampang memberikan contoh-contoh ya, jadi terkait dengan apa material, kemudian elemen konstruksi, elemen bangunan, elemen struktur, kemudian bagaimana aplikasi konsep-konsep atau filosofi berkaitan dengan ornamen dalam sebuah karya arsitektur. Nah, contoh-contohnya itu banyak sekali ada di sana. Oleh karena itu, adik-adik, saya sih berpendapat mungkin atas saran Bapak Pak Agung Rai juga sebagai dosen pengampu utama, dengan model pembelajaran seperti ini, adik-adik sudah dekat dengan kasus sehingga kita bersama-sama bisa mengkaji dan menganalisa jadi kasus-kasus yang ada di sana berdasarkan teori-teori yang sudah kita berikan. Gitu. Apa didengar suara saya dengan baik? Masih? Masih, Pak. Ayu Utami? Utami lagi perjalanan, Pak. Gimana? Utami lagi di jalan tadi, Pak. Oh, ya wakilnya siapa sih? Maha ya. Maha itu lagi satu. Maha siapa namanya? Maha Putra, Pak. Ya, Maha Putra. Ya. Maha Putra kebetulan juga admin juga ya. Silakan dah kalau penggantinya Utami, Maha bisa silakan. Ini karena saya tidak tahu ya adik-adik, karena model sistem daring ini kalau saya nyerocos terus ngomong tanpa saya feedback lagi kembali menanyakan kehadiran saya, kadang-kadang ini mati sendiri, ternyata saya ngoceh sendiri di ruangan ini gitu. Oleh karena itu setiap tahap selalu akan saya tanyakan kehadiran saya masih dirasakan oleh adik-adik mahasiswa gitu. Ya. Oke, kemudian adik-adik mahasiswa, proses pembelajaran ini juga dilakukan secara online learning. Jadi nanti modelnya ada model sinkronus secara penyampaian kita hadir langsung di ruangan ini, kemudian menyampaikan materi-materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita persiapkan ke adik-adik, sehingga adik-adik ya bisa berinteraksi langsung layaknya tatap muka walaupun di dalam jaringan. Nah, asynchronous learning ini nanti adik-adik walaupun nanti kita di dalam jaringan, tapi kehadiran saya itu adik-adik rasakan melalui beberapa model-model mungkin PowerPoint yang sudah kita persiapkan. Nanti adik-adik secara mandiri atau berkelompok bersama teman-teman bisa mengkaji atau mempelajari modul atau power learning, bahan PowerPoint, bahan ajar yang sudah kita terapkan secara mandiri di tempat adik-adik masing-masing. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti akan kita dijadikan topik dan dibahas, dan adik-adik sendiri yang nanti akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil resapan adik-adik terhadap bahan ajar yang sudah kita berikan. Itu asynchronous learning, ASL. Nah, kemudian mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, adik-adik. Jadi mengandung 3 SKS beban. Ini artinya dalam mata kuliah ini akan dibagi menjadi 2 model. Jadi ada yang model 2 SKS itu adalah teori, berbasis teori, sedangkan 1 SKS itu adalah berbasis praktek. Nah, berbasis teori ini maksudnya adalah adik-adik dalam 1 minggu menyisihkan waktu adik-adik untuk perkuliahan ini 2 kali 50 menit itu untuk kegiatan tatap muka, ya seperti yang kita lakukan sekarang, ya, secara online ataupun secara offline. Kemudian 2 kali 60 menit itu adik-adik mengerjakan berbagai macam tugas yang sudah kita berikan di
kegiatan perkuliahan tatap muka. Kemudian 2 kali 60 menit itu waktu yang harus ada disisihkan untuk mata kuliah ini per minggu untuk dengan kegiatan mandiri. Ini artinya secara mandiri adik-adik tanpa kita instruksikan, adik cari pengetahuan yang menunjang untuk perkuliahan ini gitu. Sehingga nanti bisa kita diskusikan di jam-jam perkuliahan, jam tatap muka berkaitan dengan materi-materi yang sudah adik dapatkan berdasarkan studi yang dilakukan secara mandiri. Nah, berikutnya 1 SKS praktek itu berarti adik-adik 170 menit menyediakan waktunya full di kampus seminggu sebesar 170 menit gitu. Ini berarti 170 menit berapa ya? Berarti 2 jam 40 menit. Bukankah begitu? Ya, 2 jam 40 menit itu. Nah, ini artinya di ruang perkuliahan juga adik-adik di samping adik menemukan 2 kali 50 menit itu sekitar 1 jam berapa? 2 kali 50 menit berarti sekitar 1 jam 40 menit ya, ditambah 2 jam 40 menit ya, berarti sekitar 3 jam. 4 jam 20 menit gitu. Ya, berarti itu yang adik sisihkan waktu adik seminggu untuk kegiatan tatap muka dalam perkuliahan hari ini. Nah, bobot 3 SKS ini adik-adik cukup besar. Jadi harapannya dengan bobot yang besar ini adik-adik lulus dengan nilai A akan mempengaruhi IP kumulatif adik-adik. Motivasi perkuliahan ini tidak hanya masalah nilai adik-adik, tetapi bagaimana adik-adik benar-benar menguasai keilmuan tentang interior institusional Bali, sehingga penciri adik-adik sebagai alumni isi dan pasar itu memang dipegang nanti begitu setelah lulus dalam perkuliahan ini. Tuh. Nah, agenda perkuliahan kita adik-adik, jadi kegiatan perkuliahan ini akan dilaksanakan dari tanggal 8 September sampai 22 Desember 2023. UTS itu akan diselenggarakan di tanggal 27 Oktober 2023. Kemudian dalam perkuliahan ini akan disertai dengan kegiatan presentasi tugas yang akan dilaksanakan dengan cara berkelompok. Karena ini adalah program perkuliahan project based learning, kemungkinan besar nanti kegiatan-kegiatan presentasi, kemudian keaktifan adik-adik di kelas dalam kegiatan presentasi itu yang menjadi poin penilaian utama kita dalam perkuliahan ini. Kemudian terakhir UTS itu akan diselenggarakan sekitar tanggal 22 Desember 2023. Jika saya lihat kalender akademik adik-adik dan kalender tahun 2023, saya tidak melihat ada waktu libur di hari Jumat ini, sehingga saya yakin perkuliahan gini akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada agenda-agenda kampus yang akhirnya mengurangi kegiatan perkuliahan pertemuan kita, sehingga kegiatan perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, target saya adik-adik seluruh mahasiswa ini lulus dengan nilai A. Oleh karena itu, saya harapkan jadi dari sekarang silakan adik-adik persiapkan diri. Kemudian jam waktu perkuliahan yang harus ada disediakan dari seminggu itu diikuti dengan baik. Jadi ada jam mandirinya, terstrukturnya diikuti dengan baik. Tugas-tugas diusahakan kumpul dengan tepat waktu. Kalau itu sudah adik-adik lakukan, saya yakin jadi nilai A ini gampang adik-adik dapatkan begitu. Sebentar. Tunggu sebentar. Ini ada yang masuk lagi ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik mahasiswa. Berikutnya mengenai deskripsi mata kuliah ini. Apa sih sebenarnya
di mata kuliah ini kok ada mata kuliah interior arsitektur tradisional Bali. Di mata kuliah ini adik-adik mahasiswa akan menguraikan terkait dengan perkembangan interior dalam arsitektur tradisional Bali sebagai dampak pengaruh faktor eksternal dan internal. Nanti dalam tahapan tersebut adik-adik akan dikenalkan bagaimana baseline jadi arsitektur tradisional Bali pada awalnya belum tersentuh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau faktor internal, bagaimana arsitektur tradisional Bali itu merespon dari kebudayaan budaya setempat, sistem religi, sistem kepercayaan, kemudian bagaimana arsitektur tradisional Bali merespon dari kondisi iklim di lingkungannya. Kemudian iklim itu pasti dipengaruhi oleh faktor astronomi, ya kan? Kemudian faktor letak geografis di antara dua benua, misalkan apa pengaruhnya terhadap faktor internal dari arsitektur. Kemudian faktor eksternal itu pengaruh-pengaruh yang arsitektur tradisional Bali dipengaruhi oleh berbagai macam budaya yang hadir dan datang dalam kebudayaan Bali. Sehingga ketika budaya luar masuk, sebagian diserap oleh budaya luar, kebudayaan luar itu sebagian diserap, kemudian yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal mungkin ditinggalkan atau terjadi pertentangan begitu. Sehingga bagian-bagian yang bisa diterima oleh kebudayaan budaya luar yang masuk itu hadir dalam arsitektur tradisional Bali gitu. Nah, nanti wujud-wujud budaya luar itu adik-adik pasti akan adik-adik banyak lihat bagaimana kebudayaan Cina masuk ke Bali, kemudian belum lagi kebudayaan Nusantara hadir di Bali, kemudian diserap dalam arsitektur tradisional Bali, gitu. Ya. Kemudian mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang pokok-pokok arsitektur tradisional Bali terkait dengan filosofinya, konsep-konsep arsitektur, kemudian apa saja tipe-tipe dari arsitektur tradisional Bali, kemudian elemen struktur, elemen dekorasi. Nah, kemudian akhirnya pada tahapan berikutnya adik-adik dilatih sehingga secara berkelompok maupun individu untuk menganalisis adik-adik, kemudian mengkaji, mengkritisi kehadiran dari karya arsitektur tradisional Bali dalam konteks budaya modern. Sebentar. Jadi demikian bisa dipahami berkaitan dengan deskripsi perkuliahan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa. Selanjutnya ini adik-adik sepintas berkaitan dengan pokok bahasan dari perkuliahan kita. Seperti tadi ya sepintas juga saya sudah jelaskan masuk ke dalam pokok bahasan ya. Jadi pokok bahasan pertama itu kami akan memperkenalkan berkaitan dengan latar belakang sejarah perkembangan arsitektur tradisional Bali. Nah, di dalam latar belakang sejarah ini kita akan menceritakan tahapan-tahapan, yaitu dari zaman Bali Age, bagaimana pola ruang arsitekturnya, bukan Bali Age ya, dari zaman Bali Mule, kemudian Bali Age, jadi sampai pada kita akan memberikan penjelasan beberapa desa-desa yang memang masih mempertahankan karakter jadi interior arsitektur Bali Age-nya. Ya salah satunya beberapa contohnya adalah mungkin adik-adik bisa main ke daerah Penglipuran, kemudian di daerah Tenganan. Kalau di daerah Bali Utara itu adik-adik bisa lihat di daerah desa Sidetape, kemudian di desa Julah, ya. Kemudian kalau daerah Tabanan, adik-adik bisa main ke desa Wangaya-Gede. Nah, pola tata ruangnya untuk perkampungan arsitektur tradisional Bali itu karakternya sangat jelas. Jadi pola linier dari pola perkampungannya itu yang menjadikan ciri khas dari arsitektur tradisional Bali Age. Nah, pada perkembangan berikutnya adik-adik sekitar
abad ke-14 itu sudah mulai ada ekspansi atau intervensi Majapahit terhadap kerajaan-kerajaan yang di Bali. Oleh karena itu, konsep penyatuan Nusantara oleh Gajah Mada akhirnya terimplementasi juga di Bali. Jadi kita akhirnya mewarisi beberapa karya-karya arsitektur yang ada di Majapahit akan dibuat juga di Bali. Salah satu contohnya adalah perubahan pola tata ruang yang sebelumnya di Bali Age linear, adik-adik, selanjutnya pada zaman intervensi Majapahit ke Bali itu akhirnya menghadirkan pola ruang arsitektur desa dan rumah tinggal itu berpola grid, pola kotak-kotak ya. Makanya hadir yang namanya konsep Sangomandala nanti dan seterusnya. Gitu. Ini minggu depan akan kita jelaskan lebih jelas lagi. Kemudian pada tahapan berikutnya adik-adik berkembang arsitektur kolonial ya di Bali. Tentunya ini terjadi pada zaman kolonial. Bagaimana Belanda membawa karya-karya arsitektur kolonial yang berdasarkan modern yang selanjutnya diterima oleh masyarakat Bali dan beberapa model karya arsitekturnya hadir dalam pola pekarangan masyarakat Bali. Oleh karena itu adik-adik, makanya pada zaman ini mulai dikenal adalah istilah bangunan Bali Loci ya, yang hadir di bagian bagian barat dalam arsitektur dan sangat kental sekali kalau kita rasakan di bangunan Bali Loci ini model konstruksinya yang sudah menggunakan sistem konstruksi dinding pemikul yang sebelumnya adalah model sistem konstruksi kayu. Gitu. Nah, di Bali Loci ini pula jadi berbagai macam elemen arsitektur kolonial itu juga dihadirkan dalam pola tata ruang arsitektur rumah tinggal tradisional Bali. Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan kembali kemerdekaan. Jadi bagaimana di Bali mulai dibangun berbagai macam arsitektur-arsitektur yang mengayomi sarana-sarana publik ya, yang sebelumnya kantor itu tidak hadir dalam pola ruang arsitektur Bali, akhirnya dihadirkan sekolah, kemudian sarana-sarana akomodasi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya pada Bali era pariwisata, jadi bagaimana arsitektur tradisional Bali ini digunakan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Salah satu contohnya adalah menghadirkan berbagai macam arsitektur yang menunjang sarana akomodasi misalkan. Jadi restoran, kemudian arsitektur Bali bertransformasi atau diubah pengalih fungsian yang sebelumnya sebagai rumah tinggal akhirnya berkembang sebagai cottage misalkan, villa, bungalow dan lain sebagainya. Tentunya pola tata ruangnya dan isi dari interior dalam arsitektur tradisional Bali itu banyak menggunakan furniture dan perlengkapan arsitektur yang sifatnya modern hadir dalam arsitektur tradisional Bali. Nah, kurang lebih begitu adik-adik berkaitan dengan latar belakang sejarah perkembangan arsitektur. Silakan adik-adik pelajari, dipersiapkan diri untuk menerima perkuliahan kita minggu depan. Kemudian materi selanjutnya pada minggu berikutnya adik-adik akan dikenalkan tentang filosofi dan konsep. Jadi yang melatar belakangi kehadiran arsitektur tradisional Bali. Elemen struktur, elemen konstruksi, kemudian pola tata ruang, itu semua didasari oleh filosofi dan konsep. Jadi kehadiran di dalam arsitektur seluruh elemen-elemen ini tidak dihadirkan begitu saja atau tidak sekedar ikut-ikutan begitu, tetapi seluruhnya didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang dilandasi oleh filosofi dan konsep itu. Oleh karena itu, di dalam segmen filosofi dan konsep itu adik-adik akan diperkenalkan bagaimana konsep filosofi Triheter Karana dihadirkan dalam pola tata ruang, kemudian pola struktur elemennya, bagaimana konsep
Ruobinede, filosofi Ruobinede, jadi hitam putih, kemudian atas bawah dan seterusnya, itu bagaimana ditempatkan dalam pola tata ruang arsitektur tradisional Bali. Bali yang baik yang sifatnya horizontal maupun sifatnya vertikal. Kemudian konsep kepala badan kaki, misalnya konsep triangle, bagaimana implementasinya di dalam arsitektur tradisional Bali sampai ke elemen-elemen terkecil, dari elemen atap, dari elemen badan sampai elemen-elemen bebaturan atau bagian bawah daripada bangunan. Gitu. Kemudian di dalam konsep Chatuspate untuk menghadirkan pola 4, jadi pertemuan dua sumbu kajeklot kau kangin sehingga menghasilkan ruang kosong di tengah-tengah itu. Bagaimana konsep ini direspon di dalam pola tata ruang desa, tata ruang pekarangan rumah tinggal, sehingga menghadirkan ruang kosong di dalam pekarangan rumah tinggal. Nah, ini dipelajari dalam filosofi dan konsep. Harapan kita adalah adik-adik sebelum diberikan materi ini oleh kedua pengampu mata kuliah ini, adik-adik bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Bahkan di dalam perkuliahan ini kita harapkan adik-adik mampu memberikan atau merespon, bahkan memberikan masukan-masukan baru terkait dengan filosofi dan konsep. Bahkan nanti adik-adik jika memang benar-benar belajar, adik bisa menemukan konsep-konsep baru lagi yang belum sempat kita sampaikan. Nah, di sana akhirnya akan bisa memperkaya lagi jadi materi perkuliahan ini, dan tentunya akan memperkaya wawasan adik-adik yang wawasan personal akhirnya disampaikan di ruang kuliah ini akan menjadi tambahan baru untuk wawasan seluruh teman-teman rekan-rekan adik di perkuliahan ini. Ya. Kemudian berikutnya, adik-adik, tahapan berikutnya, adik-adik mahasiswa akan dikenalkan dengan tipologi. Arsitektur tradisional Bali itu mirip dengan arsitektur lain di wilayah Nusantara yang tipenya cukup banyak. Bahkan dalam satu pekarangan aja di dalam karya dalam arsitektur tradisional Bali itu ada lebih dari 10 model bangunan ya. Nama bangunan juga cukup banyak jadi dalam satu pekarangan. Belum kita melihat sarana-sarana publik yang lain. Gimana dari mahasiswa, apa bisa didengar masih suara saya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kita lanjutkan. Mana tadi ya? Oke. Tipologi. Ada yang dari kalian bisa menyebutkan 2 atau 3 dari tipe-tipe arsitektur tradisional Bali? Bisa tidak? Ada yang bisa bantu saya? Ayo, gampang ini. Ayo, 2 atau 3 orang aja. Sebutkan 3 atau 4 lah tipe arsitektur tradisional Bali. Kan semester sebelumnya sudah pernah ngambil arsitektur Bali modern kan, tentunya tipe-tipe ini sudah sempat diberikan oleh dosen pengampunya. Betul tidak? Bagaimana, Maha? Betul? Betul tidak? Tasya Jelita? Tasya? Jangan-jangan tidak hadir ini. Gimana Tasya? Tipologinya itu maksudnya nama bangunan gitu, Pak? Iya, nama bangunannya. Oh, yang kayak Balai Dangin, Balai gitu-gitu, Pak. Bayangin, terus? Balai Sakepat. Oke, lagi? Balai Sakepat itu balai apa sih, Tasya? Balai yang memiliki 4 tiang, Pak.
Tiangnya 4 itu sak keempat. Nah, lanjut. Iya, Pak. Apa lagi? Paon, Oke, paon. Paon itu apa Tasya? dapur, Pak. Dapur. Oke, terima kasih Tasya. Selanjutnya Iya. yang lain, siapa bisa membantu saya lagi? Ini pertanyaannya gampang. Tasya ini berpeluang mendapat nilai A ya karena bisa membantu saya hari ini. Agar terus konsisten Tasya, jangan kendor Iya, Pak. semangatnya. Itu semangatnya muncul itu setelah saya tunjuk aja. Kalau nggak ditunjuk nggak bisa ini Tasya kayaknya munculnya gininya. Apa namanya jawabannya? Ayo yang lain. Yang lain? Raja Niko mungkin? Dari saya Raja sih, Pak, Niko Prasetya Suhara. Wah, silakan Raja. seperti pura gitu, Pak. Hah? Pura Pura, terus atau wantilan, Wantilan, terus rumah Bali, Rumah Bali, rumah panggung itu. Rumah Panggung. Rumah apa lagi? Oke, bangunan yang ada dalam pekarangan gini, pekarangan rumah tinggal aja lah. Saya Pak. Siapa ini? Siapa? Saya Pak Maha. Oh, Maha. Silakan Maha. Jineng Pak. Terus Bali Jineng itu Gede. apa, Maha? Ya, Jineng itu apa? Jineng itu kayak tempat naruh padi gitu Pak. Oh, lumbung padi. Lumbung padi maksudnya Pak. Itu Jineng namanya. Iya. Kalau Kalau nggak salah. gelebek itu apa? Ya, Gelebek. Gelebek. Oh, Nggak saya pernah baru tahu aku. pertama kali denger Pak. Hah? Kelumpu gitu? Kelumpu? Nggak tahu juga saya Pak. Oh, nggak tahu. Taunya Jineng ya. Iya, taunya Jineng Pak. Apa lagi, Maha? Bali Manten Pak. Bali Gede. Bali Manten. Bali Manten. aja Hah? Pak, sorry. Bali Daje. Bali Daje. Ini Bali Daje itu Bali apa? Kayak tempat tidur kepala keluarga gitu Pak. Oke. Ada lagi? Bapak, Aling-aling Pak. Aling-aling. Oke. Cok Pratnyani tadi ya bilang bapak-bapak ya. iya Pak, mau sedikit nambahin punyanya Maha Pak. Oke, Tadi kan silakan Cok. Maha sempat bilang, ya Pak, tadi kan Maha sempat bilang Bale Manten itu untuk kepala keluarga, tapi setahu saya Bale Manten tuh atau gedong itu tempatnya tetua keluarga gitu yang tidur di sana Pak, kayak kesesepuh di keluarganya gitu. Yang dituakan. Ya, yang dituakan. Ya posisinya kalau dia Bali Daja atau sebagai meten, ini biasanya Bali yang cukup disakralkan. Dan dalam tata ruang arsitektur tradisional Bali juga Bali ini dibuat ini pertama ya. Jadi karena kesakralan ini maka kesuciannya juga dijaga Adik. Jadi biasanya dalam gini wanita yang lagi menstruasi juga tidak diperkenankan